Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, para santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pengajian kitab Ihsa'ul Ulum karya Abu Nasr Al-Farabi. Ini adalah pertemuan keempat ya Mas ya untuk Ihsa'ul Ulum. Temanya adalah isi logika. Tema besarnya adalah logika menurut Al-Farabi. Sementara ini ada 5 tema di dalamnya dan itu cukup panjang. Dari halaman 27 sampai halaman 48, ada 21 halaman. Jadi kita mungkin akan mempelajari logika ini di beberapa pertemuan ya. Hari ini kita membahas soal apa sih yang ada di dalam logika menurut Al-Farabi ya. Yaitu halaman 27 hingga halaman 29 insyaallah. Di permulaan mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk muallif hadal kitab, pengarang kitab ini yaitu Abu Nasr Al-Farabi. Juga untuk guru kita, pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Fatihah juga untuk orang tua kita, kerabat kita, kakak, adik, saudara-saudari kita, duriah kita, pasangan kita, sahabat-sahabati kita, guru-guru kita, pengarang kitab dan buku yang kita baca. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Al-hadiniyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi bid-dharaini. Amin. Al-faslu tsani, pasal kedua atau bab kedua fi ilmil mantik, tentang logika ya. Sebenarnya logika itu ilmu atau bukan ya, ini saya memang tempo hari ada salah satu rekan saya ya, sesama pengkaji filsafat, ketika saya menyebut ilmu itu kan yang dimaksud apa itu kan, knowledge atau science gitu kan. Memang ilmu itu lebih umum ya sebenarnya ya. Ilmu itu lebih umum. Tidak spesifik sains gitu. Kalau sains itu biasanya apa? Sains sudah jadi bahasa Indonesia ya, sains ya. Itu kan hanya yang ya dipelajari Mas Arman itu kan, itu sains ya. Yang terukur gitu-gitu ya. Empiris ya kan. Sementara ilmu di bahasa Arab dan kemudian menjadi bahasa Indonesia itu lebih umum ya. Sampai misalnya tasawuf disebut ilmu, itu kan sebenarnya di Arab di Eropa tidak disebut sains itu pasti ya kan. Apa misalnya fikih kok ilmu ya kan, ilmu fikih itu bagi orang sains kan bukan sains ya kan. Iya, ilmu gaib, wah itu lebih kacau lagi ya kan. Jadi memang ini perlu diketahui bahwa ilmu nanti di bahasa Arab itu lebih umum ya, bukan sains ya, bukan sains. Mantek itu apakah ilmu? Ya, lebih tepatnya metode sebenarnya ya. Lebih tepatnya metode. Oke, kita tidak akan panjang lebar di situ lah. Oke. Fanukhbiru.
Maka kami menjelaskan, mengabarkan ya, bijumlatin secara global mafihi ya, apa yang terdapat di dalam logika. Ini yang kita bahas hari ini ya. Tsumma bimangfaatihi, kemudian tentang manfaat logika. Ini minggu depan insya Allah. Tsumma bimaudu'atihi, kemudian tentang objek bahasan logika. Ini yang paling panjang itu nanti ya, apa saja di dalamnya. Tsumma bima'na unwanihi, kemudian makna kata logika ini, mantek itu apa ya. Pembahasan ini nanti akan membahas soal mantik wa nahwi, logika dengan gramatika. Tumanuhsi ajza'ahu, kemudian kami akan memperinci bagian-bagian logika. Wa jumala ma fi kulli wahidin minha. Jumal ini jamak dari jumlah. Jumlah itu kalimat. Maksudnya di sini adalah teori-teori. Teori-teori yang terdapat di masing-masing bagian-bagian logika itu, ya. Haddul mantik. Had itu artinya definisi ya, batasan atau, tapi nanti ini sebenarnya bukan definisi logika. Yang dibahas di sini adalah mafihi ya, tadi kan mafihi, apa yang terdapat di dalam logika ya. Fasinaatul mantiqi. Adapun logika tadi ya, mantik di awal ini disebut sebagai ilmu mantik. Ya, di sini disebut sinaah. Sinaah itu kan buatan, tapi maksudnya ya ilmu juga ya. Tapi kita nggak usah pakai ilmu atau sinaah ya, langsung saja saya terjemahkan logika saja ya. Adapun logika, tu'ti, memberikan jumlatal qawanin, sejumlah kanun, allati sya'nuha, yang kondisi kanun tersebut antuqawwimal aqla, meluruskan akal, wa tusaddidul insana, dan menunjukkan manusia nahwa thoriqis shawabi, menuju jalan yang benar ya, wa nahwal haqqi, menuju ke kebenaran, fi kulli ma yumkinu, di segala sesuatu yang mungkin, ayah lapo fihi minal maklukulat, yang mungkin bagi akal untuk keliru di dalamnya ketika berurusan dengan makulat, rasionalitas ya. Ini salah satu isi dari logika. Nanti ada 3 ya. Yang pertama adalah logika itu berisi kanun-kanun yang meluruskan akal dan juga menunjukkan akal manusia itu menuju jalan yang benar, menuju ke kebenaran yang mana manusia bisa keliru ya. Ini mungkin kalian yang sudah belajar logika juga tahu ya, kita sebenarnya, kita semua berakal ya kan, asalkan waras insya Allah berakal kan ya. Ya sebenarnya kita semua berotak ya kan. Kita semua berotak, sebagaimana ayam juga berotak ya kan. Tapi kemudian bedanya kambing gitu. Otak kambing enak kan? Wah, saya suka itu. Kan? Saya kalau ke rumah makan Padang yang saya cari pertama, ada otak nggak? Ah, itu. Kalian ada, oh saya doyan ini. Ya kan? Semua binatang nggak tahu, sampai udang pun ada otaknya kan? Otak udang tapi isinya kotoran semua. Yang ada otak. Nah, otak itu kan kalau bahasa Arabnya muh. Itu hanya hal yang sifatnya korporeal, jasmaninya. Sementara ketika akal itu bisa bekerja dengan jauh lebih kreatif, nah itu otak ketika bekerja lebih kreatif, kemudian kita sebut akal. Yang kita nggak nyebut akalnya kambing kan, paling otak kambing, ya kan? Ya kan? Mas Rozi otak atau akal? Yang punya akal. Bulus Pak. Apa? Bulus apa? Akal bulus. Oh, akal ya, ada ya. Tapi tapi wallahualam lah itu otak itu sebenarnya. Nah, oke lah, akal. Nah, ini oke.
Yang membedakan manusia dengan binatang yang lain itu adalah keberakalannya, ya kan? Akal itu. Ada yang dengan akal agak beda itu, walaupun artinya itu juga ya. Agak sifatnya fungsional kalau akal itu. Fungsinya lebih bisa berpikir rasional. Ya kan misalnya gini. Kalau binatang oke, dengan akal dia bisa quote in quote berpikir juga sebenarnya ya. Tapi sifatnya instingtif kan? Instingtif. Tidak akan kreatif di situ. Kreativitas, kalaupun ada kreativitas terbatas. Misalnya gini, tawon, ya, tawon itu kan ada otaknya dia, ya. Tapi saya bukan biolog yang kemudian ngotak-ngatik. Mas Arman mungkin kan orang PB ngotak-ngatik. Oh, pernah ngotak-ngatik itu Mas? Tawon Mas? Ngotak-ngatik itu. Otak ayam. Nah, apa kreativitas tawon? Bikin sarang. Tapi coba perhatikan, sarang tawon dari zaman dulu sampai sekarang kan bentuknya gitu-gitu aja kan? Iya. Bulat bolong-bolong ya kan? Ya kan? Kemudian di mana di situ mereka bisa tinggal dan meninggalkan madu, ya kan? Sari itu. Nah, tapi tadi itu kan bolongan-bolongan itu ya tempatnya sama kan? Dari zaman dulu sampai sekarang. Ya tawon tidak akan terpikir bahwa rumah yang bolong-bolong itu kemudian dibuat apa misalnya, oh ini buat baju, ini kemudian buat makanan, ya kan, kemudian bikin mall gitu kan, gak kepikir gitu. Itu makanya dia masih terbatas. Nah, manusia dengan akal manusia kan bisa kita rumah, pakaian itu kan kita selalu berkembang, ya kan. Tapi walaupun kita berakal, kerja akal kita yang disebut nalar kalau di bahasa Indonesia itu kadang benar kadang keliru, ya kan? Kadang ngawur, ya kan? Ngawurnya nanti misalnya orang cepat-cepat menyimpulkan, kan ngawur itu, ya kan? Oh berarti, nah kalian nonton film Tilik kan? Oh dia misalnya si dia misalnya gitu kan? Ya Butejo banget kan misalnya gitu. Kok bisa punya mobil bagus ya? Handphonenya itu kan mahal. Berarti dia kemarin gitu kan? Itu kan kemudian dia nyimpulin ada perempuan single, kemudian handphonenya bagus, ya kan? Kemudian kemarin jalan-jalan dengan om-om, berarti dia nggak benar. Itu kan terlalu cepat menyimpulkan kan? Itu tadi. Ini sebagai contoh bahwa akal kita itu berpikir kadang ngaco, cepat menyimpulkan, ya kan? Melihat apa misalnya kita nih kopiahnya hitam-hitam, ya kan? Kemudian ngelihat Mas Fawaid pecinya putih sendiri. Wah, itu kan kemudian ini pecinya sesuci hatinya gitu. Kan itu kan kemudian ada cewek gitu bisa gue langsung kan, gue kan? Kan? Terlalu hoax betul kan itu kan? Terlalu hoax. Terlalu hoax. Iya, itu tadi. Artinya kalau kemudian ada cewek ngeliat tuh, wah, bajunya putih sendirian, pasti ini paling suci sendiri, gitu kan? Ya, itu kan hoax gitu kan. Itu tadi. Nah, logika fungsinya adalah tuqawwimal akal, melurusin pikiran agar tidak melenceng. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut itu, ya kan? Meluruskannya, menunjukkannya ke jalan yang benar, ya. Di mana manusia mungkin keliru. Jadi nanti dia meluruskan juga menunjukkan ke kebenaran. Satu. Yang kedua, ya, ini isi yang kedua di dalam logika. Wa tu'ti al-qawanin, ya, ini wawnya bisa ataf ke tu'ti, ya. Wa tu'ti sinatul mantik, ya. Logika itu memberikan qawanin, kanun-kanun allati tahfaduhu wa tahutuhu minal khata'i wazulali wal ghalati fil maqulat. Logika memberikan kanun-kanun allati tahfaduhu yang menjaga akal, wa tahutuhu dan melindungi akal minal khata' dari kekeliruan, wazulal ketergelinciran, wal ghalat. Khata' kita artikan kesalahan ya. Khata' kesalahan, wazulal ketergelinciran, wal ghalat dan kekeliruan fil maqulat di dalam rasionalitas. Apa bedanya keliru dan salah? Ini membedakan
dari tadi kan saya nyebutkan ada keliru, ada salah, you know? Presentasi kalau benar 100, kalau salah 0, keliru di 75% gitu Pak. Lebih parah salah atau lebih parah keliru? Salah. Salah, oke. Keliru itu ya oke lah, agak melenceng sedikit gitu kan. Kalau salah itu memang ya salah, oke. Artinya keliru itu in between ya. Bainas shawab wal khata itu ghalat ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya tadi. Kalau yang tadi pertama adalah kanun yang meluruskan dan menunjukkan, yang ini kemudian apa? Menjaga, ya. Kan kalau hanya nunjukin aja nggak dijaga bahaya juga, ya kan? Jadi, yang diberikan oleh logika yang kedua adalah perlindungan bagi akal supaya tidak keliru. Ya kan kadang misalnya gini kan, kayak kita bayangkan berjalan bareng-bareng, itu kan ada yang nunjukin arah kan? Nunjukin arah. Tapi nunjukin arah saja kan, ya misalnya gate gitu kan. Tapi kan belum tentu aman itu. Maka perlu ada apa? Bodyguard misalnya. Nih, bodyguard itu menjaga agar tidak nyusup. Saya pernah ngeliat tempo hari itu ada ini. Saya dapat foto tentang serigala. Serigala itu ternyata kalau jalan itu ada penunjuk jalan, ada penjaga gitu. Kayak gini, serigala itu paling tidak ada lapisan pertama, ya misalnya mereka berjalan ya. Lapisan pertama itu yang tua-tua, yang paling tua di depan. Bukan sebagai petunjuk jalan dia. Ini udah dikasih yang di belakang dia itu yang kuat-kuat. Yang kuat-kuat dia sebenarnya apa namanya bukan petunjuk jalan yang tua-tua itu. Kenapa orang yang tua ditaruh depan? Serigala yang tua. Karena kalau dia di tengah atau di belakang, sementara ini yang kuat-kuat di depan, itu kan kasihan dia, kepontal-pontal, ya kan? Tidak bisa mengikuti. Jadi lapis kedua nggak terlalu banyak, paling 4 atau apa, itu yang kuat-kuat mas. Ya. Lapisan yang tengah, ya, ini yang ketiga, itu yang perlu dijaga. Bahasa apa dalam hal ini serigala betina dan anak-anak tengah. Lapisan keempat serigala yang itu, yang apa namanya, yang kuat tadi, yang kuat lagi nih, yang kuat lagi untuk melindungi yang di tengah tadi. Baru ketuanya malah di belakang mas. Tapi ketuanya ini dia bisa ke depan, belakang ke belakang gitu. Jadi dia memastikan memastikan ini rombongan ini selamat. Nah, itu tadi petunjuk jalannya ya sebenarnya ini ya yang terakhir tadi ya, ketuanya. Jadi artinya di situ ketua tidak harus depan loh. Tidak harus depan. Kalau serigala justru ketua bisa ke depan, bisa ke belakang. Oh, lari-lari. Jadi kalau ketua kemudian diem aja gitu kan di belakang meja, ya akhirnya apa? Kalau misalnya ya kalau di manusia ya asal bapak senang dah. Kan? Artinya ya memang jadi ketua itu harus siap kemana-mana. Nggak tahu Mas Faik gimana tuh? Ini kan ketua serigala ya. Tapi luar biasa saya ngeliat Mas Faik, luar biasa itu. Luar biasa dia. Ngepel sendiri gitu kan. Saya ngeliat, gila ini. Lurah pondok malah ngepel gitu kan. Danis kemana ya kan? Ya harusnya dia di pelonco kan. Siap gimana? Gimana tadi tuh? Oke. Yang pertama tadi apa? Kanun-kanun pemberi petunjuk bagi akal. Yang kedua ini kanun-kanun yang menjaga agar tidak tergelincir, keliru ataupun dalam makulat itu rasionalitas. Ya ini urusannya dengan rasionalitas. Wal qawanin ini yang ketiga. Wal qawanin ayat tu'ti sinatul mantik al qawanin. Logika memberikan kanun-kanun allati yamtahinu biha fil makulat. Yang dengan kanun-kanun itu
akal bisa menguji akal yang lain, ya, rasional di dalam urusan rasionalitas, ya. Alati maaf tadi. Ma laisa yu'manu, ya, menguji apa? Ini maf'ulnya. Menguji sesuatu laisa yu'man, yang tidak aman. Ayakuna qad ghalita fihi ghalitun. Yang mana seseorang mungkin keliru di dalamnya. Menguji, ya. Menguji nih, logika itu oke, kita bisa berargumentasi, tapi kemudian apakah argumentasi kita itu, alasan kita itu sahih atau keliru? Nah, logika memberikan perangkat untuk mengujinya. Artinya di depan tadi dia meluruskan kanun-kanun yang bisa meluruskan. Yang kedua kemudian bisa menjaga dari kekeliruan, kemudian bisa menguji. Ya. Ini tiga hal yang berada di dalam logika. Kanunnya ada 3 ya. Tadi menguji. Nanti di sini yang pernah belajar mantek, Mas sudah Mas? Enggak di Libya haram ya mantek ya? Haram ya Mas ya? Menurut dosennya, yang jelas nggak diajarkan ya? Tapi kalian pas di pesantren yang belajar mantek, belajar Mas? Belajar tapi nggak tahu Apa? Pakai apa? Idhul Mubham? Apa? Sulam Munarah? Khotimahnya Mustasfa. Oh, oke. Mustasfa punya Ghazali? Nggak hatam. Ya, Mustasfa itu awalnya logika itu, ya kan? Dan itu keren. Ya, apa namanya? Ini apa? Ya, paling tidak di sini isi dari logika utamanya 3 itu ya. Kanun-kanun ya. Ininya kanun. Kanun yang menunjukkan akal dalam berasionalisasi, kanun yang menjaga akal ketika berasionalisasi, ketiga kanun yang menguji akal ketika berasionalisasi. Wadhalika kanun itulah ya, ini dalikanya sya'an. Anafil ma'kulat, ini rasionalitas itu apa? Isi tentang rasionalitas ini yang dibahas kedua. Anafil ma'kulat, bahwasanya di dalam hal yang rasionalitas itu pemikiran intinya Mas. Ketika kita berpikir itu isinya apa? Ya. Asya'an, hal perkara-perkara, hal ihwal, la yumkinu ayyakunal aqlu ghalita fiha. Perkara-perkara yang akal tidak mungkin keliru di dalamnya. Ya. Wahiyallati, perkara-perkara itu allati yajidul insanu nafsahu, menemukan perkara-perkara yang mana manusia menemukan dirinya ka'annaha, seolah-olah dirinya futirat, tercipta ala ma'rifatiha wal yakini biha, untuk mengetahuinya dan meyakininya. Mithlu annal kulla a'dhamu min juz'ihi, bahwasanya universalitas, sesuatu yang menyeluruh itu lebih besar daripada partikularitas, hal-hal bagian dari yang menyeluruh. Wa anna kulla thalathatin, bahwa setiap 3 fahuwa adadu fardin, itu adalah angka ganjil ya. Ini yang pertama. Ketika kita berpikir, pemikiran itu isinya apa? Pertama, menurut Al-Farabi, rasionalitas itu isinya adalah perkara yang mana akal tidak mungkin keliru dalamnya. Seolah-olah pemikiran itu ada di pikiran kita. Contohnya tadi, ketika kita mengatakan keseluruhan, misalnya gini, seluruh bangsa Indonesia, ya, bayangkan itu. Kemudian saya katakan sebagian bangsa Indonesia, mana yang lebih besar? Seluruh bangsa Indonesia atau sebagian bangsa Indonesia? Seluruh, ya kan? Itu karena apa? Pikiran kita oke, yang keseluruhan itu lebih besar daripada yang sebagian, ya kan? Itu mafhum lah. Saya dalam satu lingkaran, ini seluruh lingkaran, kemudian kita ada titik-titik tertentu dalam lingkaran itu, kita akan mengatakan bahwa keseluruhan lingkaran lebih besar daripada bagian-bagiannya, kan? Gak usah mikir yang dalam-dalam, ini semua kita tahu. Atau misalnya gini, 3 adalah angka ganjil, atau lebih mudah gini, segitiga memiliki 3 sudut, ya kan?
Itu kan namanya aja segitiga. Nah, pasti ada unsur tiganya kan. Itu kan sejauh orang ya ini jangan tanyakan ke anak kecil, bayi gitu ya ditanyakan nggak tahu lah ya. Paling tidak orang yang sudah terdidik sedikit lah ya, pasti dia akan tahu. Oh, udah tahu segitiga, tiga itu apa, segitiga nggak tahu ya kan. Ini seolah-olah itu ada, artinya seorang tidak perlu memikirkannya. Oke, itu yang pertama. Di dalam makulat ada perkara-perkara yang sifatnya aksiomatis. Ya, ini yang disebut sebagai aksioma, ya. Yang masuk di dalamnya adalah pengetahuan-pengetahuan yang sintetis, ya. Itu tadi tidak perlu berpikir mendalam, kita paham, ya. Wasyaun ukhor. Dan ada perkara-perkara lain di dalam rasionalitas. Yumkinu ayyaghlata fiha, yang mana akal mungkin untuk keliru di dalam perkara itu, wa ya'dulu anil haq, dan menyimpang dari kebenaran, ila ma laisa bihaqqin, menuju ke sesuatu yang tidak benar. Wa hiyallati sya'nuha, perkara-perkara itu yang kondisinya antudraka bifikrin wa ta'amulin, dicerap dengan pemikiran dan perenungan. An kiasin, melalui kias, wa istidlalin, dan argumentasi. Nah, ini perkara yang kedua. Perkara yang kedua itu kita mungkin untuk keliru, ya. Mungkin juga kita tersesat, ya. Kita salah. Untuk menghadapi sesuatu itu kita harus berpikir dan merenung dengan melakukan argumentasi. Ini yang perkara yang kedua. Jadi tidak semua hal di dalam hal rasionalitas itu langsung orang paham, ya kan? Inilah kenapa kita membutuhkan logika. Ya, misalnya kita nggak usah belajar logika juga, itu bisa tuh, ya kan? Tapi kan, oke, kita punya akal. Tapi kemudian, apakah kita membutuhkan logika? Ini nanti hal yang kedua ini. Karena berbagai hal, kadang kita menghadapinya perlu memikirkan ulang. Kayak misalnya gini, berurusan dengan, misalnya kalau baik buruk, ya. Ini sesuatu akibatnya baik dan buruk. Milihnya gampang nggak? Ini baik, ini buruk, ya kan? Gampang. Yang kita pilih apa? Baik. Misalnya cantik sama jelek, ya kan? Anda bisa milih nih misalnya kan, wah Mas Danis agak ganteng kan, agak doang, ya kan? Mas Danis misalnya gitu, wah ini cakep dan jelek, gampang milihnya, ya kan? Tapi kalau cakep sama cakep Mas, mulai agak pusing kan? Udah agak pusing ya kan? Misalnya cakep jelek gampang, tapi kalau sama-sama bagus itu sulit gitu, ya kan? Atau sama-sama buruk, kita harus milih salah satunya, itu kan repot juga. Kita harus berpikir ya itu kan. Atau misalnya gini, kita kan kadang misalnya gini, berusaha keras sudah, doa sudah, ya gimana coba itu? Ikhtiar sudah, doa sudah, udah paling banter apa ya? Ya udah pasrah aja kan. Yes, kersane Gusti Allah lah gitu kan. Itu bisa orang stres gitu, ya. Doa sudah, berusaha maksimal sudah Mas. Ternyata gagal mulu, ya kan? Itu kan kita kadang apa salahku, ya kan? Apa salahku? Lagu ya kan? Ini apa? Ini, dari tadi saya pakai ginian ya. Apa namanya, ya itu tadi, ini kan orang pasti merenung gitu. Merenung yang kemudian bisa jadi dia tadi ya, misalnya dia pasrah, ya itu keyakinan ke Tuhannya masih kuat, tapi mungkin juga memberontak soal Tuhan nggak? Mungkin itu, ya kan? Gue usaha udah luar biasa, doa, sholat, apa, puasa udah semua, belangsak juga kan? Itu orang bisa ini loh, bisa kemudian Allah ini doa apa namanya, semua ibadah itu apa namanya, tidak ada gunanya gitu deh. Kemarin juga ada yang orang gitu kan, ada
salah satu faktor pemicu perdebatan soal filsafat, sains dan agama itu kemarin salah satunya itu soal corona ini kan. Apa gunanya? Ada kawan saya sih menanyakan ini, apa gunanya Tuhan dalam kondisi corona ini? Apa gunanya agama dalam kondisi corona ini? Sekarang yang diperlukan, kata kawan saya itu, saintis, ilmuwan, peneliti yang bisa menemukan obat bagi corona, ya, dan bisa mengantisipasinya. Bagi dia agama, bahkan Tuhan nggak berguna. Itu kan artinya dia merungung ini kan, ya apa nih? Agak stres juga itu orang bagi kita. Tapi menurut kalian agama masih berguna nggak? Berguna. Dalam kondisi misalnya corona ini, ada loh. Kemarin tadi saya baca di media, bukan media, di berita lah, ada ustadz stres gara-gara corona. Kemudian dia nangis gara-gara ini. Nggak laku. Satu nggak laku, kemudian nih mas, udah rumahnya mewah, tidak kuat bayar listrik. Jadi ditagih oleh PLN, listriknya mau dimatikan. Itu kemudian dia sampai nangis. Waduh, istrinya itu bayar 5 juta gitu kan. Itu sambil dianya nangis. Wah, ya udah besok nggak usah datang ke sini lagi lah itu petugas PLN-nya. Langsung matiin aja, tapi melo ya. Ini padahal ustadz loh. Ustadz ada yang kayak gitu. Nah, tadi apa gunanya? Ini ketika kita membahas soal apa gunanya agama, apa gunanya Tuhan ketika kondisi yang tidak mengenakan ini, itu kan benar atau salahnya kan perlu berpikir kan, tidak semudah seperti yang awal tadi kan. Wah, segitiga punya 3 sudut. Hal-hal yang kayak gitu kan tadi. Apa gunanya Tuhan? Emangnya perlu kita bertuhan? Kayak gitu kan? Apa gunanya beribadah? Itu kan semua perlu berpikir tuh, ya kan? Bisa keliru, bisa benar, ya kan? Nah disitulah nanti kali perlu dalil-dalil. Nah di sini nanti kenapa logika penting, karena tadi kita bisa ngambil kesimpulan yang keliru. Kalau kesimpulannya keliru, ya keyakinan kita bisa berubah, tindakan kita pun bisa ngaco, ya. Oke, Fafidalika, ya. Wafidalika dunatilka, ya. Wafidalika. Dan di dalam perkara-perkara yang kedua tadi, ya, perkara tentang tentang hal-hal yang tidak aksiomatis, ya, hal-hal yang perlu dipikirkan. Dunatilka, duna yang pertama, bukan yang pertama, yang aksiomatis. Yatorul insan, manusia memerlukan. Manusia yang apa? Alladzi yaltamisu, yang mencari al-wuquf alal haqqi, sampai kepada kebenaran al-yakin, yang meyakinkan fi matlubati, di dalam hal yang dicarinya, kuliha, semua yang dicarinya itu, ilal qawaninil mantik, memerlukan kepada kanun-kanun logika. Tadi di perkara-perkara yang membingungkan, perkara-perkara yang perlu dipikirkan ulang, perlu direnungkan, itu seorang yang pengen benar membutuhkan logika agar kesimpulannya nggak ngaco, ya. Apakah dalam kondisi yang kesulitan ini orang itu selalu lupa Tuhan? Atau sebaliknya, dalam kondisi yang serba kesulitan orang justru selalu ingat Tuhan? Tidak selalu dua-duanya, ya kan? Nah, ya kan? Ada kalanya orang karena sulit jadi lupa Tuhan. Ada juga orang karena sulit ingat Tuhan. Nah, itu kan, itu sebenarnya ketika tadi ada kawan saya mengatakan, nah, dalam kondisi sulit kayak gini nggak ada Tuhan, nggak ada gunanya doa. Ya itu kan seolah-olah emangnya setiap ketika orang sulit itu doa jadi nggak berguna. Justru sebaliknya kan, ketika Mas Danis diputus cinta, saya gitu kan, bokek putus cinta, ya kan, itu wah Tuhan dekat betul tuh Mas. Harapan. Butuh harapan, ya kan? Ya mungkin juga Mas Danis malah sebaliknya, mungkin juga kan, wah gak adil dunia ini, gitu kan, bunuh diri, nauzubillah, ya kan? Mungkin juga. Artinya ada berbagai. Ketika tadi
seseorang dalam kondisi yang sulit itu pilihannya kan minimal ada dua, ya kan? Dia tambah terpuruk atau dia berusaha untuk bangkit. Ini artinya kan perlu pemikiran mendalam. Nah, logika nanti diperlukan untuk itu, ya. Saya ngomongnya kebanyakan di situ. Wahadhihi sina'ah. Logika itu tunasibu sina'atan nahwi. Mirip ya, sejajar dengan gramatika. Logika itu sepadan dengan gramatika, grammar ya, nahwu. Wadhalika aydanika tanasub ya, keselarasan itu, kesepadanan itu atau kemiripan itu, ananis batasina atal mantik, bahwa relasi logika ilal akli wal muqulat kepada akal dan rasionalitas, kanis batisina atin nahwi, seperti relasi gramatika ilal lisani wal alfad, kepada bahasa dan kata-kata. Bedanya adalah urusannya gramatika itu dengan bahasa dan kata-kata, utamanya di situ. Sementara logika itu di akal dan rasionalitas, hal-hal yang dipikirkan. Ya. Fakullu ma yu'ti nahu ilmun nahwi, segala yang diberikan oleh gramatika minal qawanin fil alfad, berupa kanun-kanun tentang kata-kata, fa inna ilmal mantiki, sungguhnya logika yu'tina memberikan kepada kita nadhairoha, teori-teorinya fil makulat, terkait dengan rasionalitas ya. Gramatika perbedaannya itu hanya sebenarnya ada kemiripan, cuma beda urusan gitu saja. Gramatika itu urusannya dengan bagaimana kita merangkai kata, ya kan? Sementara logika itu bahasa bagaimana kita berpikir, ya, bagaimana menggerakkan akal dalam berpikir. Wa tunasibu aidon. Logika juga sepadan dengan ilmu marud, ya, prosodi, bukan prosotan. Prosodi itu apa? Ilmu persajakan, ya, ilmu terkait dengan puisi. Fa inna nisbata ilmil mantiki ilal makulat, sungguhnya relasi logika dengan rasionalitas, kanisbatil arud, seperti relasi prosodi ila auzanil fikri, dengan metrum-metrum syair ya. Prosodi urusannya dengan ini bahar apa yang kemarin kita sudah bahas itu kan, bahar tawil atau madarik atau apa ya kan, bahas itu selaras atau tidak. Sementara logika membahas soal apa namanya, hal-hal nanti tentang teori-teori berpikir ya. Ini penjelasannya. Wa kullu ma yu'tina ilmul arud, segala yang diberikan kepada kita oleh prosodi minal qawanin fi auzani syari, terkait dengan kanun-kanun metrum-metrum syair atau puisi, fa inna ilmal mantik, sungguhnya logika yu'tina memberikan kepada kita nadhairoha fil makulat, teori-teorinya terkait dengan rasionalitas tadi kan. Prosodi membahas tentang kanun-kanun terkait dengan metrum yang sesuai dengan aturan, kan ada aturannya tuh. Berapa kemarin 16 ya? Salah satunya ya kan? Sesuai dengan ini enggak? Faulun ma fa'ilun, faulun ma fa'ilun, kayak gitu kan. Ini tawil tapi kemudian kok berubah-ubah kayak gitu kan. Rimanya seperti apa? Kayak gitu kan. Baitnya seperti apa? Nah, nanti logika juga ada pembahasan soal semacam wazan-wazan juga ya. Misalnya nanti kalau premis mayor itu gini, kalau salah satu premisnya itu partikular, pasti kesimpulannya partikular, misalnya gitu. Kalau salah satu premisnya itu premis itu ini mas, kan kalau di logika itu ada setiap pernyataan itu dibagi 3 nanti. Premis mayor, premis minor, kesimpulan, ya kan, itu satu argumen tuh. Nanti dua pernyataan yang satu dan kedua itu disebut premis.
Apa sih kalau di mantek apa? Bahasa Arabnya apa? Saya agak lupa. Nah, premis itu pernyataan yang mengantarkan kita menuju kesimpulan. Kesimpulan itu basicnya dari dua premis. Kalau salah satu dari premis, yang pertama disebut premis mayor, premis yang kedua premis minor. Terus nanti ada mengatakan kalau salah satu dari premis itu sebagian, pasti kesimpulannya sebagian. Kalau kita katakan semua, pasti keliru. Ya, saya gini, sebagian santri adalah orang soleh. Benar nggak? Apakah semua santri soleh? Belum tentu kan, ada begajul juga santri, ya kan? Sebagian santri itu soleh. Danis adalah santri. Bisa disimpulkan Danis pasti soleh nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena tadi premis awalnya sebagian, ya. Tapi kalau saya katakan kalau premisnya itu universal, maka kesimpulannya bisa universal, walaupun bisa juga partikular. Semua manusia bernafas, benar kan? Arman manusia. Nah, setiap manusia yang hidup ya, itu bernafas menghirup oksigen, benar kan? Arman adalah manusia. Bisa disimpulkan apa? Arman pasti bernafas dengan menghirup oksigen, ya kan? Itu tadi. Nanti ada, nggak usah banyak-banyak ini. Kalau nggak bernafas berarti bukan manusia. Enggak, manusia hidup kan tadi, manusia hidup. Premisnya itu. Makanya kalau semua harus bisa menyeluruh itu. Tadi kan saya bilang apa? Semua manusia yang hidup, manusia yang hidup mas, itu memerlukan oksigen, ya kan? Adalah orang yang memerlukan oksigen. Fawaid adalah manusia yang hidup. Berarti dia memerlukan oksigen, gitu mas, ya kan? Tapi kalau bukan manusia, beda lagi tuh. Premisnya jangan berubah. Kalau berubah premis, nanti kita bikin ini lagi, argumen baru lagi, ya kan? Ini argumen baru. Oke, itu sebagai contoh bahwa logika juga ada hal yang diukur-ukur, ya. Wa'idon juga, fa'inal qawaninal mantiqiyah, ya. Bahwasanya kanun-kanun logika allati hiya alatun, yang notabene alat, yumtahanu biha fil makulat, yang diuji dengan alat-alat itu, rasionalitas di dalam rasionalitas apa yang diuji? Mala yu'manu, sesuatu yang tidak aman, ayyakunal aklu, kadangkala akal qad ghalita fiha, keliru di dalam sesuatu itu, ya. Au qasara fi idraki haqiqati, atau terbatas dalam mencerap hakikatnya, ya. Tusbihu, ya. Alat tadi ya, logika sebagai alat itu tusbihu, mirip dengan al-mawazina wal makayila, dengan timbangan atau neraca. Allati yang yumtahanu, diuji biha dengan neraca atau timbangan itu, fi katsirin minal ajsam, banyak hal-hal yang fisik, ya. Mala yu'manu, yang tidak aman, ayakunal hisu, indra tidak aman, qad ghalita, keliru, ya, au qasara atau qasira, atau luput fi idraki takdirihi, dalam mencerap ukuran, kadar ukurannya, ya. Wakal masatir, seperti penggaris, allati yang yumtahanu biha, diuji dengan penggaris itu, fil khutut, garis-garis, malayuk manu, yang tidak aman, ayakunal hisu, kadangkala indra qatahayyara, bingung indra itu, au ghalita, keliru, fi idraki istiqomati, untuk mencerap kelurusannya. Kalau tadi logika oleh Al-Farabi dibandingkan dengan apa? Gramatika, ya, sama dengan grammar ngurus bahasa, logika ngurus cara berpikir, ya kan? Lebih mendalam daripada sekedar bahasa. Kemudian kedua, dibandingkan dengan ilmu juga, prosodi, ilmu sajak. Sajak itu mengurus kanun-kanun metrum, ya, metrum puisi, sajak.
Sementara logika membahas metrum-metrum cara berpikir, ya. Nah, ini ketiga yang dibandingkan oleh Al-Farabi adalah dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Jadi, ada penggaris atau timbangan. Kenapa perlu timbangan? Ya kan? Kenapa perlu penggaris? Ya kan? Timbangan itu kan untuk memastikan ya, ini ukurannya apa, ya kan? Tidak hanya perkiraan-perkiraan saja. Kalau perkiraan-perkiraan saja orang mungkin keliru kan? Mungkin keliru itu. Misalnya gini, kalian kalau beli telur tuh, telur itu kalau 1 kilo itu isinya kurang lebih 12 ya? 12 atau 13. Tapi itu kan pertimbangan kan? Beli sekilo misalnya gitu. Langsung, sekilo itu isinya misalnya biasanya 12 atau 13. Ya kan biasanya, tapi itu kan mungkin keliru kan? Padahal kalau kita wala tuksiru fil mizan, ya kan, kalau di Al-Quran kan, jangan mengurangi timbangan. Nah, kemudian dibuatlah timbangan agar kita tahu, bisa memastikan, oh ini memang 1 kilo, ya kan? Tidak hanya tebak-tebakan. Kemudian penggaris, kita kadang bisa ngukur ya. Ini kira-kira apa namanya? Ini panjang, ini lebar ya. Panjangnya kira-kira berapa, Mas? Bisa ngira-ngira nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa 6, bisa 7. 6 ya? Nah, tapi kan nggak pasti kan? 6, mungkin 7, ya kan? Ya kan? Nah, kalau nggak pasti itu kan apa imbasnya kalau kalian misalnya jadi mau bangun? Salah apa, Mas? Beli bahan bangunan ya kan? Bisa kelebihan, bisa kurang, ya kan? Bisa korupsi itu, ya kan? Kalau misalnya taruhlah ini adalah milik publik, kemudian orang cuma ngira-ngira doang. Nah, itu kan bisa kurang atau bisa lebih, ya. Beli semennya berapa ini kalau misalnya ukurannya taruhlah ini 6 kali berapa ini? Kali 5. 7 kali 5 perkiraannya. Kalau kira-kira kayak gitu ternyata ini lebih luas dari itu. Itu kan bisa keliru. Nah, logika juga sama. Sebagaimana penggaris dan timbangan yang menyelamatkan indera kita dari kekeliruan untuk mengukur kadar sesuatu atau panjang lebar sesuatu, logika juga memberikan sarana yang sama. Dia menjaga akal kita, dia menunjukkan akal kita, dia memberikan timbangan bagi kita untuk menguji ini sebenarnya keliru atau tidak. Seperti yang tadi kita bilang, ketika kita ketemu santri, santri pasti soleh, nah gitu kan. Padahal kan tadi ya ada itu stereotip itu kan gara-gara itu. Stereotip itu gara-gara apa? Ada satu premis yang dia nggak sadar bahwa premis itu sebagian, paham ya? Ya kan, bos. Di sini nggak ada yang jenggotan ya, nggak ada ya. Yang suka pakai jubah nggak, kalau Jumatan nggak ada. Mas, apa? Pak siapa? Pak Wasim, ya. Iya, taruh kayak gini. Kalau orang kemudian kemana-mana pakai peci putih, pakai atau bahkan pakai ini Mas, apa namanya? Imamah apa namanya? Surban gitu kan. Atau pakai jubah Mas, pakai jubah, jenggotan, buat tasbih. Itu Anda bisa pastikan, wah ini orang pakai jubah, jenggotan, kan, buat tasbih, pakai itu pasti orang pintar, pasti orang soleh. Bisa mastiin nggak? Enggak Mas. Saya pernah buktiin sendiri masalahnya. Saya waktu itu masih kuliah, saya semester 1 nggak salah di Mesir. Ini Mas, kurang lebih kayak sebenarnya di sana itu apa namanya, bis umumnya itu nggak sedasar kita Transjakarta gitu, tapi sistemnya hampir sama. Berhenti hanya di halte, menurunkan penumpang hanya di halte, ya di tengah-tengah kan. Nah itu saya di halte Azhar itu kan, naik penuh gitu Mas,
penuh. Wah, naik itu. Kemudian giliran udah ngelewatin gitu, ada penumpang baru, dia tadi mas, jidatnya hitam gitu kan, pakai jubah, pakai tasbih, gitu kan. Dia naik, padahal nih sebenarnya di sini bisa nih, ya kan? Di samping saya walaupun penuh ya masih bisa, tapi dia lebih milih di belakang saya mas. Ahlan wa sahlan. Jadi dia kemudian gesek-gesek mas. Iya. Homo mas. Homo. Itu dia kan. Ya saya homo mas. Astagfirullahaladzim. Iya mas. Homo. Kan dulu saya masih ya masih imut-imut gitu kan. Sekarang mulai agak amit-amit ya kan. Iya gitu mas. Mer ya. Iya, itu artinya apa? Dari situ saya bisa ada mahasiswi saya pernah cerita dia pernah aktif di salah satu organisasi, saya nggak usah sebut ya, dan di dalamnya itu perempuan pakai jilbab syar'i itu mas, gombro gitu, bahkan mayoritas pakai cadar, ya kan? Tapi dia mahasiswi saya itu bilang apa? Setiap ada pertemuan mas, selalu aja ada yang hilang. Iya, dia bilang gitu. Selalu aja pak, ada yang hilang. Apa dompet lah, duit lah, handphone lah, apa aja, laptop lah. Dia bilang gitu. Padahal itu, ya kan? Artinya apa kita bisa jamin bahwa ini yang tadi kan jilbaban syar'i sampai pakai cadar itu pasti solihah? Ternyata ini mahasiswa saya bilang enggak pak, saya buktiin sendiri gitu. Ya kan itu. Ini sebagai contoh, artinya apa? Kita tidak bisa cepat-cepat menyimpulkan, ya kan? Nah logika itu nanti seperti yang tadi saya bilang akan beritahu kita mana premisnya itu, mana kesimpulan yang sahih, mana kesimpulan yang invalid ya, yang galat ya. Ini dengan mempelajari sistem-sistemnya. Itu saja pengantar itu ya. Sebenarnya ini masih pengantar. Masuk ke logika aslinya ya banyak aturan-aturan seperti di prosodi tadi. Tapi minimal yang akan saya kasih tahu adalah logika itu akan menyelamatkan kita ketika kita bingung, agar kita tidak keliru ya. Dan kita akan tahu ini orang keliru atau tidak, paling tidak untuk menghadapi stereotype, ya kan? Seperti contohnya seperti tadi. Itu saja. Ada yang bertanya kan? Iya, Pak. Emang Ada suatu kata yang nggak bisa didefinisikan. Gimana, Bang? Sebenarnya kalau definisi itu kan harus jamek manik gitu. Tapi ketika ada suatu misalkan kata ada, kita mau mendefinisikan ada itu gimana? Cara istilahi gitu. Iya. Dan kesalahan definisi ketika dia menyebutkan kata ada kembali di definisi itu nggak boleh. Iya. Ya, kan? Iya. Nah itu definisinya sebenarnya masih bingung. Ada gini mas, memang pada tataran tertentu itu ada hal yang sifatnya tautologis kalau di logika. Itu kan tautologis tadi ya. Masa mendefinisikan ada dengan ada lagi ya kan? Itu artinya kan nggak boleh itu. Tahu istilah definien nggak ya? Apa sih kalau di bahasa Indonesianya adalah sesuatu yang didefinisikan disebut dengan definiendum. Mas itu kemana? Ini nggak kelihatan nanti kalian. Ini yang didefinisikan, ya kan? Ke sini ya, ke mana? Sementara satunya lagi itu adalah definien ya. Ini yang mendefinisikan. Ya kan? Salah satu syarat untuk mendefinisikan, apa mas kesini? Itu kan definisi yang baik adalah jangan sampai definien itu menyebutkan definiendum ya. Misalnya gini, apa misalnya ya?
apa ya? Yang diulang seperti tadi ya. Misalnya ada, adalah, ada. Nah, apa itu? Kan nggak boleh ya. Itu tapi kemudian ini oke, itu aturan definisi Aristotelian ya. Tapi di perkembangan selanjutnya, Mas, itu ada teknik-teknik untuk, dan ini kenyataannya ada beberapa hal yang sifatnya tautologis ya. Kalau yang tadi, kalau terjadi model tadi disebut tautologis. Tautologis itu muter-muter. Ini kan yang mau menjelaskan ini, tapi yang menjelaskan kok mengungkapkan yang muter-muter, ya kan? Orang baik adalah orang yang perilakunya baik. Baik itu apa? Muter lagi ya? Nggak boleh itu, nggak boleh. Ya. Nah, nanti ada aturan lagi, Mas. Definisi yang baik itu jangan menggunakan hal yang negatif, tidak, ya kan? Kalau ada tidaknya, sejauh masih memungkinkan menggunakan kata yang positif, ya kan? Tadi kan saya yang orang baik adalah orang yang tidak buruk. Nah, ini harus diganti nih. Tidaknya nih, orang ganteng adalah orang yang tidak jelek. Nah, itu padahal kan bisa tuh didefinisikan ya. Oke. Tautologis, ya kan? Oleh Aristotle dan beberapa itu nggak boleh nih. Tapi nanti ada nama Immanuel Kant, ya. Ini nih Immanuel Kant itu menyatakan bahwa ada kalanya kita memang ada berbagai entitas yang muter-muter di situ-situ aja, itu yang nanti aksiomatis, Mas, ya. Ada hal-hal yang sifatnya aksiomatis. Ini aksiomatis itu nanti sifatnya adalah pengetahuan yang yang sifatnya a priori ya, a priori dia ada di pikiran ya, di mana suatu pernyataan itu untuk membuktikan pernyataan itu sudah ada di dalamnya. Jadi contohnya misalnya apa? Segitiga adalah bangun datar ya, bangun datar yang memiliki 3 sudut, ya kan? Ada kata-kata 3 lagi itu, ya kan? Tapi itu adalah suatu pernyataan yang justru yang kuat itu. Kalau yang tautologis itu kuat itu, Mas. Sebaliknya misalnya orang baik, misalnya orang ganteng adalah, kita harus menjelaskan banyak hal kan? Nah, itu artinya dia a posteriori, satu pernyataan yang sifatnya harus dibuktikan kemana-mana. Bisa benar, bisa salah. Nah, biasanya ini justru yang sifatnya yang tautologis itu, Mas, itu yang justru sifatnya aksiomatis, yang memang tidak bisa dijelaskan kecuali dengan dia sendiri. Ada misalnya gitu. Ada itu apa? Itu filsuf banyak yang bahas itu, being and time, tapi adanya sendiri nggak dibahas, Mas. Adanya sendiri nggak dibahas. Paling banter dia akan membedakan antara being, ya. Wah, ini kajian filsafat betul. Mana orang filsafatnya tadi kemana itu? Ada being dan beings. Nah, ini biasanya bukan, nggak ada yang anak filsafat lagi ya. Kalian tahu ini? Ini kalau di apa namanya? Kalau di Indonesia biasanya being yang pertama ini jadinya gini. Ini ada, ini bisa seringkali disebutnya dengan pengada. Ini gara-gara Mas Faid saya harus bahas ini metafisika sebenarnya ini. Apa ya? Atau adaan. Ada itu enggak. Ada itu bisa mencakup berbagai hal. Bahkan kalau dalam metafisikanya Heidegger, apakah ada ini Tuhan? Dia mengatakan Tuhan sendiri masih pengada. Karena gini, wujud, ya kan? Ya kan? Wujud itu, ini kan maujud ini. Maujud, nanti apa?
Maujud ini jadi maujudat, ya. Tuhan wujud kan? Tuhan. Kita wujud juga kan? Manusia. DLL. Gitu Mas. Wujud itu emang paling abstrak gitu. Ada itu berarti apa? Itu urusannya filsuf ya Mas nanti. Enggak ada. Ketika kayak gini, satu sifatnya tautologis, kedua definisinya sifatnya bukan jamek manik Mas yang dicari. Jamek manik itu kalau diketahui jenisnya apa. Kemarin udah kita sebut ya, dia jenis apa. Diferensianya jelas juga apa yang membedakan dia dari jenis-jenis yang lain. Ini kan nggak ada lagi, ya kan? Ada itu adalah sesuatu yang paling abstrak itu, ya kan? Tidak ada jenis yang lebih tinggi lagi dari dia, ya kan? Tidak ada yang sejajar dengan dia. Bagi orang Islam sih wujud ini nanti ini gagasan-gagasannya Heidegger, tapi biasanya Tuhan nanti diidentikan dengan wujud, ya kan? Padahal sebenarnya kalau di bahasan ini ya dia bagian dari lebih tinggi dari dalam bahasa dia lebih tinggi daripada Tuhan. Ada ini lebih tinggi lagi. Ini tadi tidak ada yang lebih tinggi lagi nih, ya kan? Tidak ada jenis yang melampaui dia, tidak ada hal yang sejajar dengan dia, berarti tidak ada diferensial, tidak ada apa sih far ya apa pembeda itu apa sih kalau di apa saya lebih familiar dengan bahasa logika barat atau dalam hal ini bahasa Indonesia ya, genus proximumnya nggak ada, diferensianya nggak ada juga, diferensia proximumnya nggak ada, nggak bisa didefinisikan dengan cara yang tadi Mas jamek manik. Itu harus punya dua hal itu. Maka yang dimungkinkan bagi dia adalah apa? Takrif bil rasm paling banter. Ya, tidak bisa takrif bil had. Bil had itu dengan spesifik jamek manik nggak bisa. Dia paling banter bil rasm. Bil rasm itu kalau deskripsi ada seperti yang saya jelaskan tadi. Ada itu seperti apa gitu. Tapi didefinisikannya nggak bisa. Nggak bisa karena ini selalu artinya ini tapi pertanyaan Mas Fawaid ini bagus. Artinya cara Aristotle mendefinisikan itu punya batas. Ya dah, punya batas ya. Ada hal-hal yang melampaui itu ya. Ini pembahasan soal ada ini itu salah satunya oleh Heidegger yang berusaha untuk melampaui Aristotle dan seterusnya. Ya. Bahwa kata Heidegger, kita itu hanya membahas soal pengada-pengada, tapi tidak pernah membahas soal ada itu apa. Ada yang ketika orang bahas ada itu apa, filsafat banget ya. Oke, cukup ya Mas. Oke, terima kasih atas atensinya. Lebih ya, pas 1 jam. Alhamdulillah hari ini kita sudah membahas soal apa yang berada di dalam logika. Utamanya tadi ya 3 kanun untuk meluruskan akal dalam berpikir, kanun untuk menjaga akal dalam berpikir, dan kanun untuk menguji pemikiran. Kemudian selanjutnya di sini sesuatu yang dipikirkan itu ada sesuatu yang sifatnya aksiomatis ya, tidak perlu berdifikirkan. Kedua ada sesuatu yang sifatnya harus difikirkan. Nah, yang harus difikirkan untuk memahaminya itu perlu logika. Posisi logika menurut Al-Farabi itu mirip dengan gramatika, mirip dengan prosodi, dan mirip dengan alat-alat ukur. Itu saja. Terima kasih atas atensinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.